Perhatikan, benar-benar kuat, mengangkat barang di cuaca sepanas ini, hanya demi beberapa ratus yuan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Seorang diri saja, mampu menggantikan 8 atau 9 dari kita. Tidakkah ini membuat kita tersisih? Betul. Hari ini dia memindakan serabutang, mendapat tambahan 500 yuan. Ini untuk biaya perawatan adikku, semakin dekat saja. Lin Gigi. Kau luar biasa. APA. Baiklah, aku akan segera datang. Dokter, bagaimana kondisi adikku sekarang? Nona Lin, keadaan adikmu saat ini memburuk, harus segera dioperasi. Biaya operasinya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah, dokter. Saat ini aku tak memiliki uang sebanyak itu. Sebaiknya kamu kumpulkan dulu dananya. Jika tidak, kami hanya bisa memohon maaf. Dokter, tolong selamatkan adikku, dokter. Aku hanya punya adikku, satu-satunya keluarga. Aduh, masalah ini bukan berarti tak ada jalan keluar. Selama kamu bisa menyelamatkan adikku, apapun yang kamu minta, aku sanggup melakukannya. Dokter, maafkan aku, dokter. Dokter, maaf. Tak masuk akal. Dokter. Oh. Hai, Zatpam. Berhenti. Hanya 2 miliar, biar aku yang menanggungnya. Kamu. Kak Nana dari panti asuhan. Kak Nana. Sejak kita di panti asuhan, kita sudah begitu lama tak bersua. Tak disangka kita bertemu di sini. Jangan panggil aku Kak Nana. Sekarang margaku Jiang. Aku adalah Jiang Hiro, putri sulung keluarga Jiang di Jiangche. Tentang masa lalu, aku tak mau mengingatnya. Nana. Kak Hiro. Terima kasih, sudah menanggung biaya perawatan Xiaonan. Tenang saja, uang tersebut akan kukembalikan kepada. Tak apa, Xiaonan juga saudariku. Banyak terima kasih, Kak Hiro. Walau dulu kau mencuri Lion Tinjiaku, aku sangat mempermasalahkan hal itu. TAPI. Tak disangka kau masih mengingatku dan Xiaonan. Berkat Liontin itu pula, aku bisa menjadi putri keluarga Jiang. Aku akan menanggung biaya perawatan Xiaonan, serta memberikanmu sejumlah besar uang. Namun ada syaratnya. Kau harus menolongku dalam 2 hal. Tak masalah, Kak Hiro. Apapun permintaanmu, aku siap melakukannya. Bagus. Pertama, aku ingin kau menghapus ingatan soal pencurian Liontin itu. Kedua, kau harus menggantikanku kencan buta dan menikah dengan lelaki kaya. Tak sulit, kan? APA, menikah? Anda putri keluarga Jiang. Sangat tampan. Siapa sangka dia ternyata pincang. Pantas saja Kak Hiro enggan menikah dengannya. Oh, aku putri kedua keluarga Jiang. Putri kedua? Aku belum pernah dengar. Keluarga Jiang memiliki putri kedua. Oh, karena anak di luar nikah. Ini data diriku, lihatlah. Anak di luar nikah? Kocak sekali. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Maaf, itu aku tak sengaja. Kau tak apa-apa. Perempuan ini, kenapa tenaganya sebesar ini? Hebat sekali. Dia sanggup menggengket dengan mudah. Tuan muda Lu Xiaofeng, setinggi 180 cm. Cepat turunkan aku. Hihi. Kumohon padamu, turinkan aku. Maaf, akan segera kuturunkan. Perazaan apa ini? Bagaimana? Cepat, tarik dia. Maaf. Temanmu ya? Sebenarnya apa yang kamu? Aku ingin menikah denganmu. Jadi kamu tidak lempu. Mau jadi kekasihku?
Kamu harus bangun jam 5 subuh. Siapkan sarapan untuk ketika aku pulang kerja. Sediakan air untuk membersihkan kaki. Kalau aku mau mandi, kamu harus menyiapkan air mandi. Bill a perdu. Ventu à cul, mandi. Membantu kamu mandi. Ini ada 22 miliar. Ambilla, pergila. Kamu tahu siapa aku? Siapa di Jiangcheng yang tak kenal? Aku terkenal sebagai maniak yang menyiksa wanita, perempuan yang mengikutiku. Ada yang kehilangan lengan. Atoke ilangan kaki. Tidak takut. Hihi, aku pernah belajar seni bela diri. Bilam tentu siapa yang bakal menang. Camus. Hanya buang-buang waktuku. Tunggu dulu. Camus. Bao, baoz, baoz. Seran. Aduh. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah berjanji dengan Kak Yirou untuk menikah. Jadi aku wajib menikahi. Dia. Harus menikahimu. Dia. Menjauh sana, tuan muda keluarga lu. Emangnya hebat punya banyak uang? Tetap saja pecundang. Hajar dia. Mau apa kamu? Siang-siang begini menindas bocah, hukum sudah tidak berlaku ya. Minggir kau, pengemis bau. Kalau tidak, akan kuhajar kau juga. Silakan coba kalau berani. Kau baik-baik saja. Mulai sekarang, aku akan menjaga dirimu. Aduh, kepala sekolah datang. Aku cabut dulu. Hei, siapa namamu? MA. Aku sudah pulang. Yero, apa kau menyuruh seseorang untuk menggantikanmu menikah dengan tuan muda Lu? MA, dia itu maniak yang suka menyiksa perempuan. Mama tega melihat putri Mama menghabiskan sisa hidupnya bersama orang seperti itu. Namun pernikahan ini sudah diputuskan oleh kakek keluarga Lu dan kakekmu sebelum mereka wafat. Selain itu, keluarga Lu itu keluarga berpengaruh di Jiangcheng. Kita tak boleh menyinggung mereka. Pokoknya aku tak mau menikah dengannya. Keadaannya sudah begini. Nanti, kau bawa gadis yang menjadi penggantimu itu ke rumah untuk makan malam. Akan kuakui dia sebagai anak angkat, supaya keluarga Lu tidak tersinggung. Aku tak bisa membiarkan Lin Xi bertemu Mama. Bagaimana kalau Mama curiga? MA, semua ini sudah kuatur. Mama tak usah khawatir. Cih Lin Xi, seumur hidupmu, jangan bermimpi untuk tahu bahwa kaulah putri kandung keluarga Jiang yang sebenarnya. Tak disangka, aku bisa berjumpa denganmu lagi. Mulai saat ini, aku akan menjaga. Kita ini, kan sudah menikah. Gimana kalau Kita saling tu carosha. Oh, biar aku saja yang memindai punya. kamu masih memakai ponsel setua ini? Bagaimana bila? Kubelikan ponsel baru. Sepertinya kamu lumayan berada, ya. Lama tak berjumpa. Aku pun tak tahu dia itu orang seperti apa. Sebaiknya ku simpan dulu identitasku. Dah. Aku ini hanyalah seorang manajer kecil. Sudah kuduga, kamu sama sekali bukan seperti tuan muda. Aku tak bicara denganmu dulu, ya. Aku pergi dulu. Selamat datang. Mau membeli apa? Gerai kami berbeda dari toko lain. Tidak sembarang orang yang boleh membeli di sini. Kalau tidak beli, jangan dicoba, agar tamu penting yang datang tak merasa risih. Kak Yirou. Kenapa dia bisa berada di butik mewah semacam ini? Sungguh kebetulan, Kak. Ternyata kita sama-sama menyukai busana yang sama. Siapa sudi menyukai busana yang sama dengan gadis miskin seperti ini? Lama kita tak bertemu. Adik punya waktu untuk berbincang. Baru berlalu beberapa hari. Mengapa sikap Kak Yirou berubah sedemikian sifat? Meski aku tak lagi menginginkan gaun ini tak pantas jatuh ke tangan orang kota dan murah seperti
Dia ini adalah Nona besar Jiang, dari grup Jiang. Bukan kelas rendahan sepertimu yang bisa menyamainya. Nona Zhang. Kurasa dia cuma diam-diam meniru aura Anda, demi memikat pria. Omong kosong. Aku bukan begitu. Jangan samakan aku dengan perempuan rendah macam itu. Iya. Seorang miskin seperti ini, bahkan tak sebanding dengan satu jari. Sudahlah, aku malas bersoal dengan kalian. Astaga, kenapa gaunnya bisa sobek? Wasilaka. Une dress pesanan premium di boutique. Seingatku tadi ku bilang, barusan gaunnya masih utuh. Gadis itu cuma menyentuhnya dan langsung rusak. Satpam, cepat tangkap dia. Dia benar-benar kuat. Memang wanita licik, karena kalah debat dia bermain curang, sampai merobek gaunnya, lalu memfitnah kami. Adik, kalau kau menginginkan gaun ini, akan kuberikan padamu. Kenapa kau malah merusak gaun seindah itu, serta menuduh pramuniaganya? Tapi gaun ini, bukan aku yang menghancurkannya. Gaun ini buatan desainer. Harganya sangat, aku paham keluargamu sedang kesusahan. Tindakan barusan hanya karena emosi sesaat, sehingga bertindak ceroboh, lalu melakukan perbuatan licik. Begini saja, karena kita pernah saling kenal. Asal kau mengaku bersalah, biayanya akan kutanggung. Bukan aku yang merusaknya. Mengapa aku harus mengaku salah? Nona Zhang. Jangan sia-siakan ketulusanmu. Pada orang Makamini. Orang Ronda Sepertini. Diperlakukan sebaik apapun tetap tak tahu berterima kasih. Sudahlah, dengan orang seperti kalian, aku tak bisa menjelaskan apa-apa. Satpam, tangkap dia. Perempuan ini merusak gaun di toko, lalu berniat melarikan diri. Lepaskan aku. Lepaskan, gaun ini bukan aku yang merusak. Antiquant. Antiquant. Kau tidak ada bedanya dengan wanita kejam ini. Kelihatannya memang begitu. Si wanita kejam Lin Xi ini lumayan lihai memilih soal paras. Namun, lelaki yang sanggup bersama wanita semacam ini, bisakah disebut sebagai orang baik? Kau semua buta. Buta, tolol. Aku ini putri tertua keluarga Jiang. Orang melarat seperti berani-beraninya menyebutku buta. Kau putri tertua keluarga Jiang. Buka lebar matamu dan lihatlah. Apa ini? Ini kartu hitam berlogo khusus keluarga Lu. Hilyargalu, kidengarannya familiar? Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam keluarga Lu? Dia adalah si tukang menindas wanita, Lu Xiaofeng, penguasa dunia usaha Jiangche, sekalian tunangan. Singkirkan tangan kotormu. Ji. Kau tidak apa-apa. Ada bagian yang terluka. Mulai detik ini, Ko tidak akan menkulagi di Jiangsheng. demi menjaga relasi keluarga Jiang dan Lu, kali ini kubiarkan. Kalau kutmui comment ganggu dialagi. Nyahlah dari Jiang Cheng. Mari kita pergi. Sepertinya gosip soal Lu Xiaofeng, sang penindas wanita itu ternyata bohong. Sialan. Aku takkan membiarkan terkait dengan Lu Xiaofeng. Bagaimana kalau dia mengetahui bahwa dia sebenarnya putri keluarga Jiang? Itu bakal jadi runyam. Aku sungguh aku mau menikah dengan Lu Xiaofeng. Tidak masuk akal, bukankah kau pernah bilang Lu Xiaofeng adalah orang yang suka menyakiti wanita? Astaga, itu cuma gosip. Dengan latar belakang keluarga Lu Xiaofeng, kita sangat seras. Itu benar-benar kombinasi yang kuat. Selain itu, dia pun sangat tampan. Tak mungkin perempuan licik itu yang mendapatkannya. Tolong bantu aku. Neyman, soalnya ini termasuk informasi internal. Dia sudah menikah dengan gadis yang menggantikanmu di altar. Kalau begitu, buat mereka bercerai saja. Aku mau masuk ke perusahaan keluarga Lu, ingin menjadi sekretaris pribadi Lu Xiaofeng. Tolonglah bantu Lin Xi, begitu aku menjadi sekretaris pribadi Lu Xiaofeng, aku yakin Lu Xiaofeng takkan lagi menyukai. Director Jiang, Anda masih menyimpan foto Nona Jiang ketika kecil. Memiliki ibu seperti Anda adalah kebahagiaan bagi Nona Jiang. Benar-benar beruntung. Bahkan Yiro pun tak tahu soal foto ini. Ketika menjemputnya di panti asuhan, sama sekali tak ada tanda lahir. Aku sempat bingung. Untungnya saat itu kau mengingatkanku bahwa seiring tumbuh kembang anak, tanda lahir bisa memudar. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar akan melewatkannya. Sekarang dia sudah dewasa. Neyman, aku makin merindukan kepolosan serta kebaikannya ketika masih kecil. Nona, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit.
Tanda lahir anak perempuan ini, kenapa bisa persis sama dengan punyaku? Nona, bangun. Nona, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Anda siapa? Nama keluargaku Jiang, panggil saja aku Bibi Jiang. Apa yang terjadi padaku? Aku sungguh minta maaf, mobil kami tanpa sengaja menabrakmu. Namun jangan khawatir, kami akan menanggung seluruh biaya pengobatan berikutnya. Maaf, Nona. Didabrak, kenapa tanda lahir di fotonya identik dengan milikku? Apakah mungkin dia mengenal orang tua kandungku? Bibi, apakah foto itu milik Anda? Oh, itu foto putriku waktu masih kecil. Putri Anda, bolehkah aku melihatnya? Boleh. Permisi, maaf mengganggu. Permisi, Tenant, Bibi. putrimu baik-baik saja. Setelah beristirahat 2 hari, dia akan pulih. Oh, dia benar. Syukur. Putriku kini telah dewasa. Sepertinya ibu sangat menaruh nilai pada foto ini, sebaiknya aku tidak melihatnya dulu. Aku benar-benar iri. Andai saja aku bisa menemukan ibu, segala sesuatu pasti akan baik. Siapa namamu, Nak? Supaya aku bisa menghubungi orang tuamu. Namaku Li, panggil saja aku Zi. Aku dibesarkan di panti asuhan. Lindsay. Nama itu terdengar akrab. Ibu tak apa-apa? Kamu tumbuh di panti asuhan. Sungguh kebetulan. Putriku juga sempat tinggal di panti asuhan untuk beberapa waktu. Oh, mungkin. Kalian berada di panti asuhan yang sama. Anda sudah menemukan putri Anda. Lalu siapa nama putri Anda? Namanya Zhang Yiro. Zhang Yiro? Kalian sudah saling kenal? Aku dan kakak Yiro, kami benar-benar besar di panti asuhan yang sama, selalu bersama. Oh, jadi, Anda Nyonya Jiang dari keluarga Jiang. Karena kamu dan Yiro bersahabat erat. Bagaimana kalau begini? Kamu menginap di rumah kami untuk sementara. Itu sangat membantu pemulihanmu. Benar-benar bermanfaat. Terima kasih Bibi. Takyuza. Kalau begitu, kau tinggal di mana sekarang? Kontrakan lamaku sudah lama habis masa sewanya. Begini aneke. Dokter berkata kau cuma mengalami sedikit lecet, tapi kau pingsan karena kelelahan. Sebentar lagi kau bisa keluar dari rumah sakit. Sudah diputuskan. Tinggallah di rumah kami. Ya, Nona Lin, kau setuju saja. Tuan Jiang sudah menyelesaikan proses keluarmu dari rumah sakit. Mari, begitu tiba di rumahku, aku akan suruh pengurus rumah tangga memasakkanmu sup, agar kondisimu cepat pulih. Aku yakin kau likas pulih. Ayo. Ji. Ji, qui lui Argajang. Bagaimana mungkin Zi bisa pergi ke kediaman keluarga Jiang? Selamat datang, Nyonya. Wah, jadi inilah kediaman Kak. Cantik sekali. Yuk, masuk. Bunda, kau sudah pulang. Mengapa kau di sini? Lihatlah dirimu, begitu antusias saat melihat Si, sampai gelas pun terjatuh. Aku meminta Zi untuk menetap di rumah kita untuk sementara. Kau harus merawatnya dengan baik, ya? Jelas sekali, ibu begitu menyukai. Apakah mungkin Lin Xiu sudah mengetahui jati dirinya? Tidak, aku tak bisa membiarkannya berlama-lama di rumah keluarga Jia. Kalau begitu, tentu saja. Lin Zi, bukankah kau ingin menampilkan diri di hadapan ibu kandungmu? Baiklah, akan kubantu. Beberapa hari ke depan aku harus keluar kota untuk dinas. Kau harus menjaga Ziyi dengan baik. Dia kan tamu kita. Jangan khawatir, MA, aku akan mengurusnya. Baik. Lin Zi, meski kau tinggal di rumah keluarga Jiang tidak menampung pemalas. Aku mengerti, Kak. Kalau begitu mulailah mengepel lantai. Awasi dia. Jangan biarkan dia berhenti. Semakin dia sengsara, aku makin puas. Sekarang pakai kain pel ini. Pel seluruh lantai rumah keluarga Jiang. Bersihkan. Kenapa aku tak boleh memakai stick pel? Stick pelnya rusak. Baru saja kulihat stick pelnya masih bagus. Kataku rusak. Ya rusak. Cepat pel. Kau. Jangan kasar padaku. Kalau tidak kau yang rugi. Cepat, pel. Kalau nanti Nona Jiang datang, kita semua bakal repot. Ayo pel. Pel cepat.
Orang-orang memperlakukanmu begini, jelas tak mau. Kau tinggal di rumah ini, tapi kau tetap saja di sini. Tak tahu malu. Demi kebenaran, harus bersabar. Cepat, dengar, bersihkan ini. Dan ini juga, ayo cepat, tak punya tenaga ya, Rumah keluarga Jiang ini luas sekali. Kalau harus dipel semua, pasti pingsan kelelahan. Ya, dan cuma boleh pakai kain, tak tahu sampai kapan. Apa kalian tak ada kerjaan? Aduh, sakitnya bukan main. Sudah sekian lamaku mengepel lantai. Orang biasa mungkin sudah pingsan kelelahan. Tak disangka, tenaga perempuan ini masih luar biasa kuat. Pusing banget. Ji, siapa yang melakukan ini? Oh, dasar perempuan jahat. Pria simpanan yang kau pelihara di luar. Ya, berani sekali camper tanggon urusan keluarga Jiang. Pria simpanan? Tuan Liu, dia menyebut Anda pria simpanan. Apa Anda bisa tinggal diam? Nona, dengarkan aku. Kau bahkan tak tahu siapa dia. Jadi, berhentilah berteriak. Aku tak peduli dia siapa. Lihat dulu kita sedang di mana. Ini adalah keluarga Jiang. Peringkat kedua di Jiangcheng. Keluarga Jiang cuma segan terhadap penguasa dunia bisnis, yaitu keluarga Lu. Di Jiangcheng tak ada yang sanggup menyaingi. Melihat penampilan kalian begini, paling cuma berasal dari keluarga kecil. Layakkah dibandingkan dengan keluarga Jiang yang besar dan berpengaruh? Berani menyinggung keluarga Jiang. Tunggu saja, kalian bakal diboikot se-Jiangcheng. Kawan ini. Aku mau lihat siapa yang berani membuat keributan di rumah keluarga Jiang. Nona, dialah orangnya. Bagiku, singkirkan saja pria liar ini bersama wanita kejam ini. Lu Xiaofeng. Ternyata dia sang raja bisnis. Lu Xiaofeng. Wah, ganteng sekali. Mana mungkin? Apa kau buta? Jangan sampai aku melihatmu lagi di Jiangcheng. Nona, Anda yang memerintah. Pengawal, usir perempuan kejam ini dari kediaman keluarga Jiang. Nona, maafkan aku. Nona. Xiaofeng, jangan salah paham. Aku sudah menyuruh adik agar tidak mengerjakan pekerjaan rumah, namun dia menolak mendengarkannya. Singkatnya, para pelayan ini sungguh kasar. Mereka memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menindas adik. Di mana kamarnya? Xiaofeng, apa yang terjadi hari ini hanyalah salah paham. Percayalah, aku akan menjaga adik Xi dengan sebaik-baiknya. Peristiwa serupa takkan terulang. Kalian semua, dengar baik-baik. Wanitaku, Tetaplah di sini. Merupakan Kebonggan Bajikalian. Mulai sekarang, bila ku dengar ada yang berani mengusiknya, kalian semua akan terusir dari Jiangcheng. Ingat, bila insiden hari ini bocor, tanggung konsekuensinya sendiri. Kali ini Nona Jia sungguh-sungguh menyinggung keluarga Lu. Dasar pelayan tak berguna. Segera enyah kalian semua. Apa yang terjadi dengan... Siapa yang merawat lukaku? Kenapa aku bisa seakan-akan mendengar suara Xiaofeng? Nona Lin, Anda sudah sadar. Aneh sekali. Kenapa mereka tiba-tiba baju hormat padaku? Pelayan yang biasanya mengawasiku dan menyapu hari ini. Cak Dadeng. Oh, dia. Adik, kau sudah sadar. Kenapa mereka hari ini baju? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Pelayan yang menyulitkanmu hari ini sudah kusir. Adik, jangan memarahi kakak karena urusan ini. Tentu tidak. Kak Yirou ini selalu berubah sikap. Lebih baik aku tetap waspada. Kak, aku yang membuatmu repot. Andai bukan karena diriku, kau pasti tak akan putus kuliah dan meninggalkan seni bela diri yang kau gemar. Sudahlah Xiaonan. Kita sudah bersama sejak kecil, dibesarkan di panti asuhan. Walau kita bukan saudarakan, namun kaulah keluargaku yang paling dekat di dunia ini. Jadi, dia dibesarkan di panti asuhan. Berarti dia sungguh berkorban demi adiknya. Aku ada ide. Aduh. Karena dia begitu menggemari seni bela diri. Bagaimana bila?
Kita mendirikan klub seni bela diri. Lalu jabatan apa untuk Nyonya? Angkat dia sebagai ketua tim bela diri. Oh iya, Un Gatla, Pierre Candia. mengikuti wawancara bersama peserta lainnya. Baik. Aku ada ide. Lingy. Baru saja menerima buku nikah, lalu langsung ke rumah sakit menjenguk selingkuhannya. Kau di mana? Tuan Lu. Kita sekarang resmi menikah, masih saja memanggil Tuan Lu. Bagaimana kalau sekali ini panggil aku suamimu? Namaku Lu Xiaofeng. Mulai sekarang panggil saja Xiaofeng. Sebut saja aku Lindsay. Ini kunci rumahku. Cebu à Rumadi, Kawazan Sekolah Angulan. Nanti kukirim alamatnya padamu. Menurutku, kita sudah sah menikah, jadi sebaiknya kita. Seruma. Sirma. Rumadi Kawasan Sekolah Unggulan. Sebuah rumah di kawasan sekolah unggulan harganya minimal 200 juta rupiah. Astaga, berapa lama aku harus baru bisa membelinya? Jengen. Rumadi, Kawazan Sekolah Angulan ini. Warisan dari kakekku. Usianya sudah cukup tua. Aku ada keperluan. Aku berangkat dulu. Ingat, kamu harus menetap di sana ya. Ini Tuan Lu. Belum lama ini, baru saja menandatangani kontrak rumah ini. Silakan diterima. Aduh, Ada apa? Ada apa? Kamu baru membeli rumah ini. bukan aku yang membelinya. Iya, memang Tuan Yang membeli rumah ini untuk memberi kejutan kepada Nyonya. Rumah ini memang kepunyaan kakekku sejak dulu. Bukankah kita telah menikah? Maka kuhabiskan sedikit uang untuk merenovasinya. Jadi kau sudah kehabisan uang. Iya. Tenang saja, untuk biaya hidup ke depan, biar aku yang menanggungnya. Baiklah. Kami berasal dari Klub Sanda Grup Lu. Apabila Anda berminat, Anda dapat mengikuti wawancara di departemen kami. Klub Sanda Grup Lu saat ini tengah merekrut atlet. Aku diundang wawancara, ya. Benarkah? Kau tahu tidak, saat aku kecil, aku amat menyukai sanda. Melangkah ke klub ini untuk audisi sebagai petarung. Mereka semua adalah pemenang penghargaan level dunia. Ini kan klub yang didirikan oleh keluarga Lu, penguasa Jiangcheng. Ku dengar sang juara dunia, Liu Yanan pun bakal hadir. Apa dia hadir? Karena pemilik klub ini. Kak, dengan CV sehebat ini, kenapa masih resah? CV-ku ini tidak ada apa-apanya. Aku cuma datang untuk mencoba peruntungan. Lihatlah juara nasional Liu Yanan. Mangir. Beri jalan untuk Kak Yanan. Kenapa kami harus? Sebab dia itu juara dunia. Kamu siapa sih? Mangir. Juara Universitas Anan datang ke sini untuk audisi. Serius, kamu bercanda? Ada juga orang yang ikut kompetisi dari kampus tak terkenal begini. Seseorang seperti dia, Perani Menyen Jikagnan. Kupikir Kak Nan cukup. Satu jari untuk menumbangkannya. Aku juga pernah menyabet gelar juara nasional. Masa aku tak sanggup memikatnya? Sanggup? Kau kira kau layak menantangku? Juara dunia, ya. Bila siap juara dunia, bertingkah sepertimu. ITU sanggup memelukkan. Katakan sekali lagi. Dengar semua, hari ini siapa saja yang sanggup menyingkirkan perempuan menyebalkan ini untukku, akan kuangkat jadi asistaku. Semakin dia sengsara, kian bahagia aku.
Menjadi asisten juara dunia Liu Yanak adalah hal yang begitu didambakan tiap petang. Betul. Hajarlah dia. Kalian mau apa? Parah, Pak Rudi, Nyonya dihajar. Apa? Sungguh nekat mereka menyentuh istriku. Anti-camp. Ini yang kau sebut Nyonya diganggu? Ini. Tampaknya justru Nyonya yang bertindak kasar. Seorang diri melawan 5 orang. Mereka yang terkapar di lantai. Bukankah semuanya peraih penghargaan level provinsi? Perempuan ini sungguh menakutkan. Apa yang terjadi? Inilah sosok yang kukagumi selama bertahun-tahun. Pak Rudi. Begitu tampan. Apakah dia sang raja bisnis? PAK Rudi. Anda raja bisnis ya? Ha, aku. Mana mungkin aku seorang raja bisnis? Jengkel. Mengapa dia menampik jati dirinya? Kalau begitu, Anda siapa? Aku ini asisten khusus bos. Benar. Kan? Bos melihat ada yang bikin keributan, makanya dia menugaskanku memeriksanya. Benarkah? Iya, benar sekali. Jadi, mulai saat ini panggil saja aku. Asisten Lu. Lagi pula, bos kami itu tampan. Serta gagah. Betul. Bukan? Ah ya. Bos kami berbeda darinya. Bos kami adalah pria ternama seantero Provinsi Jiang. Coba lihat dia. Mana ada aura ketenaran darinya? Hei, bukankah kau Lu? Bukankah kau Lu? Itu. Apa yang barusan terjadi sebenarnya? Waduh, asisten Lu, Parson. Perempuan ini memanfaatkan kekuatannya, menekan para pelamar. Hei, jangan sembarang bicara. Jelas-jelas kau yang mulai lebih dulu. Benar dia. Dia tak suka kami. Jadi dia langsung bertindak kasar pada kami. Dengan watak Ji. Diattaquant Mambu à Kéributan. Tak peduli siapa pemicunya. Nona Liu. Saat ini aku mulai meragukan profesionalisme Anda. Semua yang terlibat baku hantam hari ini dinyatakan gugur dari proses wawancara. Kalau begitu, bagaimana dengannya? Waduh, asisten Lu, tadi kami sekadar bercanda, cuma iseng saja. Ini murni kesalahpahaman, salah paham. Kau tak apa-apa? Aku tidak apa. Sepertinya asisten Lu mengenal perempuan kasar ini. Katanya Ingenadil. Ya harus setara. Kalau seperti ini, jika atasanmu tahu, bukankah itu buruk? Tunggu, bahkan wajah Lu Xiaofeng saja tak kau kenal. Dia atasan kami. Soalnya ini cuma salah paham. Untuk kali ini, aku takkan melaporkannya ke atasan. Kalau terulang lagi, seluruh kualifikasi wawancara di Jiangcheng bakal dicabut. Pam. Paham. Pergila. Sejak Lu Xiaofeng naik daun, aku selalu mengidolakan. Tak kusangka dia direnggut wanita sekasar dirimu. Lin Ziyigan, tunggu saja kau. Ku Xiaofeng, kau cuma milikku. Kau tak apa-apa. Kau memperlakukan pelamar seperti itu. Bosmu tidak akan marah. Aku sangat akrab dengan bosku. Dan kau tak bertanya, kenapa mereka memperlakukan aku begitu? Bagaimana kalau aku memang seperti yang mereka cedakan? Apapun penyebabnya, aku yakin kau punya alasanmu sendiri. Aku percaya dirimu. Kau sebegitu percayanya padaku? Pastinya. Kau istriku. Kalau aku tak percaya padamu, harus percaya siapa lagi? Aku tahu kau akan mempercayaku. Bagaini kejadian hari ini. Aku duduk di sana sambil menunggu. Lalu mereka datang meminta kursi. Aku menolak. Aku tanya kenapa harus, lalu mereka berdua. Apa kalian lupa? Aku masih ada di sini, tahu. Dara. Kau tak apa-apa. Kalau aku baik-baik saja, mana mungkin aku menelepon layanan darurat? Hello, layanan darurat ya? Persis seperti di drama televisi. Selanjutnya, rumah sakit akan mengeluarkan surat peringatan kondisi kritis. Jangan-jangan dia sakitnya parah?
Dia cuma pingsan gara-gara melihat darah. Nyonya ini terlalu berimajinasi. Kalau Tuan Lu tahu, istri barunya mengomelinya seperti ini, dia pasti akan marah besar. Ini. Kau tidak boleh sakit parah? Katamu akan menemaniku dalam perjalanan yang amat panjang. Kalau kau pergi, bagaimana denganku? Lu Shafeng, kau belum boleh mati. Wala, aku menikah sebagai pengganti orang lain. Meski kita baru menikah beberapa hari, aku juga tak ingin kau wafat hanya beberapa hari setelah menikah. Seleka, Nyonya menanggapinya serius. Begitu Tuan Lu sadar nanti, dan tidak melihatnya, dia pasti akan menyingkirkan Nyonya. Nona, aku membohongimu. Dia cuma pingsan gara-gara melihat darah. Dia pria dengan tinggi lebih dari 1,80 meter. Mana mungkin dia pingsan hanya karena melihat darah? Lu Xiaofeng. Qui n'a pas Komenanji? Kusangka hidupmu tak lama lagi. Siapa bilang? Hahaha, Pek ini, barusan kujelaskan pada Nona ini, kau pingsan gara-gara darah. Dia tidak percaya. Serius? Hahaha, Lu Xiaofeng, kau, pria lebih dari 1,80 meter, benar-benar pingsan cuma gara-gara darah. Hahaha, aduh, walau dia pingsan gara-gara darah, namun biasanya, Tuan Lu tetap sangat jantan. Tuan Lu. Tuan Lu. Ya, cuma bercanda. Biasanya kita sering bercanda seperti ini. Benar, Tuan Bao. Aku, Tuan Bao, tak pernah kesangka seumur hidupku. Aku akan mendengar seorang taipan bisnis memanggilku Tuan Bao. Betul. Kan? Oh, aduh, sakit, aduh, perih, aku, piukin, lihat saja nanti. Terima kasih atas jerry paymu hari ini. Omong-omong, nama saya apa? Aku belum mengetahuinya. Memang seharusnya begitu. Aku dan Lu Xiaofeng bersahabat. Panggil aku Bao Se saja. Ku dengar tadi kau bilang ingin makan. Kan? Ko, le Caperji. Piukin, Xiaofeng, kenapa dengan matamu? Kapan aku bilang punya urusan? Kau pelupa ya? Aku pelupa. Haha, kekira Akila yang pelupa. Barusan ibuku menelponku supaya pulang makan. Aku pamit dulu. Sebentar. Tahan dulu. Aku bakal traktir kalian makan di luar. Ditraktir. Pergila. Kakak, aku khawatir jika menunggu lebih lama lagi, suamimu bakal melahapku. Sudah tak pusing lagi? Biasanya kau perlu lebih banyak makan buah dan sayur. Mengerti kan? Kok bisa seorang perempuan sekuat ini? Mention keket. Aduh, maaf ya. Aku tak sengaja. Kau tak apa-apa? Hek, Anda sudah baik-baik saja. Anda sudah bisa pulang. Pemuda, kamu harus menjaga kendali diri. Jika tidak, nanti tak akan mampu. Soal ini aku mampu. Dasar cabul. Bekla, Kalo Beji tu takadasol. Untuk berterima kasih, aku traktir kamu Kemal. Ya. Ada bercak darah di bajumu. Hei, kamu baik-baik saja? Aduh, dokter. Sebenarnya, aku masih punya pakaian. Kamu tak perlu membelikan aku pakaian. Lagipula, kan kamu baru saja merampungkan renovasi rumah. Mana ada uang buat beli baju? Ini kartu gaji. Sekarang kuserahkan padamu. Terserah mau kamu pakai bagaimana. Meski ada uang, tetap tak boleh boros. Betul kan? Lagipula, bagaimana jika nanti kita memiliki anak? Anak? Kamu ingin punya anak denganku? Tidak, kamu keliru Denga. Ji, kita harus menggunakannya untuk hal yang perlu. Sisanya biar aku yang urus. Turuya. Bukankah kita sudah sepakat untuk beli pakaian? Kenapa justru ke toko perhiasan? Tidak masalah, cuma mau lihat-lihat saja. Tuan Lu, Anda mau lihat apa hari ini? Tolong keluarkan. Model Yang, paling mal. Baik, mohon tunggu sebentar.
Perhiasan di Jerai ini, seluruhnya pesanan khusus, dan harganya bisa melampaui 100 juta rupiah. Bagaimana dengan yang satu ini? $8 miliar. Itu Kak, terima kasih ya, kami batal lihat-lihat. Ayo. Kamu coba dulu saja. Iya, kan tidak perlu bayar. Bagaimana? Ini benar-benar menawan. Aroma uang. Nanti, ya, kamu bilang saja ke wanita ini, harganya hanya segini. 4 miliar rupiah di diskon 50%? 4.000 rupiah? 4.000 rupiah. Kamu jago sekali menawar. Kamu sinting ya, cincin yang satu ini. Semurah apapun, tetap saja kita tak sanggup membelinya. Kak, balikin saja. Kami hanyalah keluarga biasa. Tak sanggup membeli cincin si mahal itu. Ayo. Nyonya. Begini, kebetulan cincin ini lagi promo di toko kami. Harganya kami lepas 2.000. 2.000? Serius? Kalau begitu, tolong dibungkus. Ada yang lain mungkin? Ada. Itu Lu Xiaofeng, raja bisnis Jiangcheng. Bukankah dia terkenal suka menyiksa wanita? Kenapa dia justru begitu peduli pada wanita yang baru muncul itu? Berarti rumor itu cuma kabar angin. Aku benar-benar iri pada wanita itu. Andai saja ada yang memperlakukan aku seperti itu. Disiksa pun aku rela. Mati pun aku rela. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Ji, meski kita sudah menikah, aku tetap berharap, apapun yang orang lain punya, kau juga harus punya. Aku akan mencintaimu sepenuh hati. Jadi, maukah kau memakai cincin pertama yang kuberikan padamu? Sedang apa kamu? Kenapa kau mengucapkan hal yang begitu serius saat aku di kondisi paling kotor, paling buruk, dan paling kekau? Menurutku, kau selalu tampak cantik. Terima kasih, Xiaofeng. Tuan Lu. Ada urusan apa hingga Nyonya Jiang memanggilku? Tuan Lu memang cerdas. Kalau begitu, saya langsung ke inti saja. Putri saya, Jiang Yirou, sejak lama mengagumi Anda dan berniat bekerja di perusahaan Anda sebagai sekretaris pribadi Anda. Sepengetahuan, bukankah dia yang menyuruh orang lain menikah menggantikannya? Hal itu karena Yirou masih belum cukup dewasa dan saya sudah memberi dia pelajaran. Tuan Lu, mengingat relasi baik antara kakek Anda dengan ayah saya, maukah Anda menolong saya kali ini? Meski kini aku telah menikah dengan Zi, tunangan resmiku tetap putri keluarga Jiang. Mengapa tidak kita gunakan kesempatan ini agar keluarga Jiang mengumumkan Lin Zi sebagai anak angkat? Dengan begitu, Ji tidak akan jadi sasaran gosip. Baik. Namun, ada dua syarat dariku. Umumkan ia sebagai anak angkat. Kedua, aku tak mau orang lain mengetahui identitas, terutama istriku, Lin Ji. Baiklah, sepertinya Lu Xiaofeng betul-betul peduli pada Lin Zi. NK, aku hanya mampu membantumu sampai di sini. Halo. Semuanya, di mana Tuan Lu? Beliau tengah sibuk, jadi beliau menugasku mengelola klub ini. Mengapa Lin Zi juga berada di sini? Pantas saja, perusahaan Lu mendadak membuka klub tarung bebas. Rupanya demi dia. Sepertinya, Lu Xiaofeng memang sangat perhatian padanya. Aku tak boleh bertindak ceroboh. Jiang Yirou,
Mengapa kau di sini? Putri keluarga Jiang. Gadis di belakang asisten Lu lumayan cantik juga. Kau ada benarnya, dia dan asisten Lu terlihat cukup serasi. Begini, yang berdiri di belakangku ini adalah sekretarisku. Namanya Zhang Yiru. Tuan Lu tahu pekerjaanku sangat padat, jadi beliau khusus menugaskan seorang sekretaris untuk... Wah, pembagian tugas. Kereza, kau sengaja meminta Tuan Lu menyiapkannya untuk... Itu, kalau ada urusan, kalian bisa langsung mencari sekretaris Jiang kami. Ji. Mazukla ke kantorku. Itu, kau tak perlu ikut. Cobalah berkeliling di sini. Biasakan diri dengan lingkungan ini. Ji. Ikut aku. Astaga, Zi lagi? Juara nasional Wushu Sanda, Liu Yanan, apakah kau tertarik bekerja sama denganku? Ternyata putri grup Jiang, Jiang Yirou, juga terpikat pada raja bisnis Lu Xiaofeng, ya. Tapi keluarga Lu dan Jiang sudah merencanakan pernikahan. Kenapa Nona Jiang masih mengejarnya ke sini? Kau tak perlu tahu alasannya. Kau hanya perlu paham bahwa bekerja sama denganku hanya akan menguntungkan. Kalau begitu, semoga kerja sama kita menyenangkan. Tunggu saja, Zi tidak akan berjaya lama. Mengapa kau mencariku, bukan sekretarismu yang menawan itu? Ada urusan apa? Gimana? Yeri? Tidak, HM. Yakin tidak? tidak. Lagi pula, pernikahan kita cuma sebuah kekeliruan. Aku tak pantas ikut campur. Kau suka siapa, kan? Oh. Hatiku sangatnya remuk rasanya hati. Maaf ya, aku. Asisten Lu sedang repot. Aduh, kedatanganku mengusik. Tidak, sama sekali tidak. Adik, pas sekali kau juga ada di sini. Insiden di Maltempo hari itu kesalahanku. Sepulang dari sana aku terus Bersediakah kau memaafkan? Aku telah melupakan yang lalu. Adik, aku senang sekali mendengar ucapanmu itu. Jika tak ada hal lain, aku pamit dulu. Lindsay, tunggu saja. Ada apa? Asisten Lu, perihal insiden di Maltempo hari, tolong jangan dibesar-besarkan lagi. Zi juga sudah tidak memperdulikan itu. Aku pun tak akan memperpanjangnya. Tapi Sol Siaradarik. Kupikir Direktur Jiang sudah menyampaikan padamu. Aku tak mau jati diriku terungkap. Jangan biarkan Zi mengetahuinya. Tenang saja, itu memang tugas saya sebagai sekretaris. Kalau begitu, malah akan kuberitahu dia. Untuk apa kau mencariku? Pergilah ke aula olahraga dan temukan 2 orang. Katakan pada asisten khusus Lu bahwa penguasa bisnisnya adalah Lu Xiaofeng dan sampaikan hal ini kepada Li. Ada satu hal yang terpenting adalah menyingkirkan perempuan licik Lindsay itu lebih dulu. Sesudahnya, aku akan memberimu kesempatan bersaing dengan adil. Ingat perkataanmu. Kabarnya asisten Lu merupakan pengelola utama bisnis Lu Xiaofeng. Aku juga mendengar, sekretaris baru, Jiang Yirou, adalah putri keluarga Jiang. Selain itu, ia sudah bertunangan dengan keluarga Lu. Menurutku dia datang bukan untuk jadi sekretaris, tetapi guna mengawasi tunangannya. Ya, benar begitu. Keduanya pasangan yang serasi dan sangat cocok. Mengapa aku tak memikirkannya? Ia memang pengelola bisnis Lu Xiaofeng. Kak Yanan, kerja yang bagus. Memang seharusnya begitu, Kak Yanan. Namun, apa benar asisten Lu adalah pengelola utama bisnis Lu Xiaofeng? Kalian berdua jangan mengajukan pertanyaan yang tak semestinya. Kalian berdua lebih baik merahasiakan hal ini dengan ketat. Baik. Sekarang, Jiang Yirou bergantung padamu. Ternyata apa yang mereka bilang memang benar. Maaf, kakiku bisa tolong aku. Ruang kesehatan di sana, urus sendiri. Kakiku sangat sakit. Sekretaris Jiang. Kuzrakan padamu. Sekretaris Jiang, kakimu sudah membaik?
Perempuan jahat yang gemar ikut campur. Pergilah. Kamu. Lu Xiaofeng, tak apa kau tak mau membantu. Hanya selangkah lagi, rencanaku bakal tercap. Tunggu sampai Xiaofeng pulang. Aku harus menanyakannya dengan gamblang. Mengapa lampunya tidak dinyalakan? Xiaofeng, ada sesuatu yang ingin aku dengar langsung dari... Ada apa? Apakah kau? Ada apa? Xiaofeng, ada orang yang membuntuti. Tolong aku demi menjaga hubungan kedua keluarga kita. Aku Tolonglah. sama sekali tidak terlibat dalam ini. Tadi kau bilang ada apa sebenarnya? Aku mau mendengarnya langsung darimu. Apa benarkah? Lu Xiaofeng, kau benar-benar tak peduli terhadap reputasi keluarga Lu. Jika kau tidak datang, sekretarismu ini akan jadi milikku. Alamatnya itu. Ji, aku ada urusan. Sepertinya aku harus pergi sebentar. Xiaofeng, bisakah kau tetap di sini dulu? Ada apa denganmu hari ini? Apakah kau sedang tidak enak badan? Zi, ada urusan. Aku sungguh harus keluar sebentar. TAPI. Bisakah kau jangan pergi? Tidak, aku harus mencari tahu. Jangan dekati aku, jangan mendekat. Hari ini, sekalipun Raja Surga turun, dia tidak akan mampu menyelamatkanmu. Jangan, tolonglah, jangan. Berhenti. Siapa kau? Kau. Lihat saja nanti kau. Xiaofeng. Xiaofeng. Aku merasa kedinginan. Xiaofeng. Aku merasa takut. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Jadi, selama ini kau menaruh hati pada Kak Yirou? Tak heran ketika pertama kali kita bertemu, kau begitu memperhatikan apakah aku putri keluarga Jiang. Kau tak memedalikan jari diriku, melainkan cuma peduli apakah aku sosok itu. Baik, kalau begitu, aku akan merestui kalian. Nona Jiang, semua urusan Anda sudah saya bereskan. Lalu uangnya? Ambil saja uangnya lalu peringat, apa yang terjadi hari ini harus dirahasiakan. Tenang saja Nona Jiang, lidah saya terjaga rapat. Pergilah. Nona Jiang, apa semuanya mulus? Tentu saja. Kalau bukan berkat rencana, aku tidak mungkin bisa membuat Lin Xi menaruh curiga pada Lu Xiaofeng, lalu membuntutinya, hingga ia memergoki aku dan Lu Xiaofeng berpelukan. Anda sungguh hebat, Nona Jiang, karena kini mereka berdua sudah berseteru. Bagaimana bila kita memisahkan mereka sepenuhnya sekarang? Lin Xi masih berani merebut orang dariku. Keterlaluan. Xiaofeng, bisakah kau jangan pergi dulu? Ji, Aku Adak et Perluan. Aku benar-benar perluqué lui Arsebentar. TAPI. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa waktu lagi. Aku mau kamu merusak nama baik. Apa benar kita mesti melakukan ini? Jika kamu tidak bertindak keras, kau takkan pernah memperoleh apapun yang kamu dambakan. Halo Kak Yirou, Ada APA, tolong aku. Kau di mana? Aku ada di karaoke fantas. Ayo cepat ke sini. Ok. Jangan sentuh aku, dasar cabul. Tolong jangan sentuh aku. Seseorang menggangguku. Tolong aku. Lu Yanen. Jangan ikut campur.
Bantu aku, Z. Cepat bantu aku. Tolong. Tolong. Berhenti. Di ruangan ini cuma ada satu pengacau. Namun bagaimanapun juga Liu Yanan adalah juara nasional seni bela diri. Sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Perempuan sialan, berani-beraninya kau mengusikku. Namun meski kalian berdua, itu pun bukan masalah. Kau, tunggu saja, kau. Aku justru menunggu. Kau tak apa-apa. Ziyi, sini dulu. Ziyi, maafkan aku. Dulu aku bersikap seperti itu padamu, tapi kau masih bersedia menolongku. Ah, semuanya sudah lewat. Sudah. Oh ya, Ziyi, kau haus. Nih, minum dulu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Kak Yanan, aku masih ada keperluan. Aku tak bisa mengobrol sekarang. Aku permisi dulu. Pergilah. Kau kira bisa kabur? Mengapa aku merasa kepalaku agak pusing? Pantas saja kau juara nasional bela diri. Tak cuma tangguh, tapi juga licik. Sama saja. Lindsay, sesudah malam ini, kita lihat saja bagaimana kau bisa bersaing denganku demi mendapatkan Xiaofeng. Aksi yang hebat. Perlakukan dia dengan baik. Jangan lupa simpan rekamannya. Serahkan padaku saja. Pasti akan aku tangani dengan rapi. Hahaha. Sayang, hari ini, izinkan aku memanjakanmu. Enyala. Berani Beranignac au Menyantu Anitaku. Kau cari mati. Lu Xiaofeng, Penguasa Jiangqing. Le Capergi. Sepertigna Diateladibus. Ji. Bangun, bangun. Jangan pergi. Ko sedang bermain API. Taukako. Sudahlah. Ah. Lu Xiaofeng, dasar kau kebal. Aku cabul? Semalam, siapa yang mengejarku? Kau mengambil kesempatan saat aku lemah. Aku bakal melaporkanmu. Apa kau lupa bahwa kita pasangan suami istri yang sah? Itu adalah pertama kalinya bagi. Mana mungkin kuserahkan yang pertama pada pria yang suka main api sepertimu? Tapi, itu juga kali pertama bagi. Lagipula. Siapa yang sebenarnya main API? Kau. Di satu sisi kau meriuku. Di sisi lain kau bermesraan dengan Jiang Yirou. Bahkan bertemu sembunyi-sembunyi dengannya pada malam hari. Kapan aku melakukan itu? Maksudmu? Hari itu perjolongan kaki Jiang Yirou terkilir. Hari itu, dia disandra. Aku cuma membantunya. Serius? Aku bersapa. Aku cuma mencintai. Aku akan bertanggung jawab atas. Bagaimana kau tahu kemana aku pergi? Kau membuntutiku? Coba renungkan, tadi malam, siapa yang menyuruhmu pergi ke karaoke? Oh, yang itu. Tadi malam Jiang Yirou meneleponku. Setelah itu, aku melihat Liu Yanan sedang diancam seseorang, jadi aku turun tangan menolongnya. Sudahlah. Kalau kau tak ingat, tak usah dipikirkan. Kurasa aku sudah tahu siapa pelakunya. Karena lukamu sudah pulih, pindahlah kembali ke rumah. Aku belum dapat meninggalkan keluarga Jiang. Aku harus merampungkan masalah itu, menyelidikinya sampai tuntas. Bukan. Apa maksud? Apa kau memelihara pria simpanan di luar? Aduh. Karena kau sudah tahu, aku tak akan menyembunyikannya lagi. Apa? Bagaimana penampilannya? Setampan aku tidak. Jauh lebih tampan dari... Hei, aku punya fotonya, mau lihat? Camus. Lihat nih. Bagaimana, tampan kan? Aku perhatikan. Belakangan ini kau makin nakal. Begitu aku mengungkap kebenaran soal ini, aku akan pulang. Dalam beberapa hari lagi, datanglah ke rumah keluarga Jiang. Dans gare aku.
Adik, 3 hari ini kau kemana? Kenapa tidak pulang? Kakiro, aku ingin bertanya pada malam 3 hari lalu. Kau pergi kemana? Aku terus di rumah. Tak percaya tanyalah mereka. Tidak mungkin. Aku benar-benar melihatmu keluar. Nona Lin, beberapa hari ini Nona memang di rumah. Sama sekali tidak keluar. Sudahlah, beberapa hari ini kau belum pulang. Pasti belum istirahat dengan cukup. Cepat naik dan beristirahat. Ana, belakangan ini Kak Yiro, mengapa terus menanyakan apakah aku sudah cukup istirahat? Hal terpenting saat ini adalah mencari tahu tanggal lahir dan tanda lahir. Apa katamu malam itu di Fantastis KTV? Lindsay diselamatkan Lu Xiaofeng. Apakah Lu Xiaofeng tahu kita berdua pelakunya? Aku pun tidak tahu. Dia bilang, ia tak menyinggung soal kita. Aneh sekali. Belakangan ini aku juga tak makan makanan aneh. Sudahlah, abaikan saja. Belakangan ini Bibi Jiang jarang di rumah. Nanti aku akan masuk kamarnya mencari petunjuk. Mungkin aku bisa mendapat jejak soal gadis kecil itu. Kelihatannya, Bibi Jiang tampak sangat menyayangi Kak Yiro. Liontin Giok warisan keluarga Jiang. Lindsay, kenapa kau masuk kamar mamaku? Tadi kulihat pintunya terbuka. Kukira ada orang di dalam. Jadi aku masuk saja. Kamar mamaku bukanlah tempat untuk sembarang orang masuk. Aneh sekali. Dalam album foto keluarga Jiang, mengapa ada gambar Liontin Giok milikku? Sepertinya ada huruf kecil pada liontin itu. Lepakanlah, nanti akan katanya Bibi Jiang vegetable tiba. Waduh, keliru. Kayaknya aku ada jadwal kelas. Belakangan ini urusanku menumpuk. Sampai-sampai aku lupa bahwa aku mesti bekerja. Aku belum mengajukan cuti. Jangan-jangan bos sudah memecatku? Tuan Liu, ini rekaman dari Fantastis KTV 3 malam lalu. Jadi, wanita itu ternyata Jiang Yiro. Tuan Liu, perlukah kita menyerahkan rekaman ini langsung kepada polisi? Video ini cuma dapat membuktikan Liu Yanan dan Jiang Yiro bergantian keluar masuk kamar karaoke. Tidak mampu membuktikan apa yang mereka perbuat di dalam. Berani-beraninya menyentuh wanita sepertinya. Mereka cari masalah besar. Ziyi, tentang insiden di karaoke waktu itu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Oh yang itu, tidak apa, kita semua kolega, kita saling menolong saja. Oh iya, inilah kolegaku. Kecoak ini sengaja kudatangkan dari Australia. Katanya sangat bernutrisi bila dimakan. Anggap saja ini tanda terima kasihku. Itu, Kak Yanan, benar-benar tak perlu. Kecoak Australia ini. Biarkan saja kamu yang memakannya. Serangga ini sangat lezat. Benar-benar tidak perlu. Kalau Kak Yanan memintamu makan, makanlah. Kalian melakukannya sengaja ya? Tentu saja sengaja. Seseorang sepertimu tak pantas makan di restoran yang sama denganku. Kuingatkan padamu, peristiwa hari ini hanya pelajaran kecil. Primitif sepertimu, menjauhlah dari Tuan Lu. Jika tidak, lain kali bukan cuma makan kecoa. Mari pergi. Sudah, lepaskan saja. Toh sudah berlalu bertahun-tahun. Aku pun telah melaluinya. Mengapa kau berada di sini? Aku hanya mengecek tempat ini. Kulihat kau duduk di sini. Aku datang menjenguk. Apa yang terjadi? Belum menyantap makan siang? Mengapa kau menangis? Apakah seseorang mengusikmu? Awalnya aku tak berniat menangis. Namun aku tak sanggup menahannya. Jangan menangis. Tenanglah. Mulai saat ini, ada aku di sini.
Tuan Liu. Apakah sudah ditemukan? Liu Yanan memaksa Nyonya menelan kecoa. Nyonya menolak memakannya. Lalu dia melemparkan kecoa itu ke piring sayur. Kemudian penjaga Liu Yanan. Dia menampakkan sikotak penuh kikoa ke piring milik Nyonya. Cepat siapkan beberapa camilan, lalu kirimkan kepada tiap peserta. Selain itu, porsi Ji harus diantar secara pribadi. Lalu, sediakan 3 porsi yang sudah Biarkan mereka perlahan-lahan menyantapnya. Semua orang, hentikan dulu. Tuan Liu menggandeng kalian semua untuk menikmati teh sore. Hai Danger. Nona Lin, ini dari Tuan Liu, secara khusus disiapkan untuk Anda. Nona Liu, ini dari Tuan Liu, khusus dipersiapkan untuk Anda. Serius? Benar-benar buatku? Begitu pula milik. Aku juga dapat. Tentu saja bagiannya berbeda dari milik Nona Liu. Ini dipesan khusus oleh Tuan Liu untuk Anda. Harus kau sebutkan? Ini apa? Apakah ini sudah basi? Saat menyuruh Nyonya memakan kecoa, mengapa tak memikirkan apakah orang lain ingin muntah? Tak heran. Kan sudah kukatakan, ini dipesan khusus oleh Tuan Liu untuk semua orang. Maka, tentu berbeda. Gimana? Kalian berdua belum makan? Apa kalian tidak menaruh hormat pada Tuan Liu? Tentu saja bukan. Aku akan menyantapnya sekarang. Hei, jangan dimuntahkan, kalian wajib menelannya. Tolong sampaikan rasa terima kasih kepada Tuan Liu. Santai saja, aku pasti memberitahukannya pada Tuan Liu. Tuan Liu, mereka sudah tuntas makan. Jangan khawatir, aku menyaksikannya sendiri. Liu Yanan mereka berdua, menyantapnya suap demi suap. Baru setelah ludes aku pergi. Metode Anda sungguh kejam. Omong-omong, makanan spesial yang satunya lagi. Injin Anda berikan kepada siapa? Kirimkan ke keluarga Jiang. Zhang Yiru. Ini baru langkah awal. Bukankah ini asistennya Xiao Feng? Di mana Xiao Feng? Tuan Liu sedang repot, jadi tak sempat hadir. Namun hari ini di klub, Tuan Liu menraktir semua orang Kamilan. Beliau memintaku mengantarkannya spesial untukmu. Khusus buatku. Ya, dan beliau sekera khusus mementaku. Untuk memastikan kau menyantapnya, agar dia puas. Apa rasa makanan ini? Oh ini, Tuan Liu khusus mendatangkan koki dari luar negeri untuk meraciknya khusus bagimu. Jadi cita rasanya memang cukup unik. Kreasi luar negeri. Benar-benar beda. Z. Kebetulan aku bisa menanyakannya tentang Leontin Giok dan tanda lahir. Bibi Zhang. Anda sudah pulang. Ayah. Kamu hendak pergi? Tidak, aku baru saja selesai bekerja. Bibi Zhang. Aku punya pertanyaan yang ingin Anda jawab. Z. Ada apa? Katakan saja. Jangan sungkan padaku. Bibi. Apakah keluarga Anda punya Leontin Giok yang terukir angka di atasnya? Ayah. Dari mana kamu tahu? Kalau begitu, bolehkah aku menanyakan? Asal usul Leontin Giok itu? Leontin Giok tersebut merupakan pusaka keluarga Jiang. Waktu Iro masih kecil, ia sempat menghilang untuk sementara. Untungnya, sejak lahir, ia selalu mengenakan Leontin Giok itu. Jadi, aku pun dapat menemukannya di panti asuhan. Aku akan menanggung biaya pengobatan Xiaona, serta memberimu uang dalam jumlah besar, namun dengan satu syarat. Kamu harus menolong kakak dalam pertama. Aku mau memintamu untuk melupakan insiden perebutan Leontin Giok. Kini aku putri tertua keluarga Jiang. Jika hal ini tersebar, pasti tidak baik. Apabila Leontin Giok tersebut merupakan pusaka keluarga Jiang, saat itu Jiang Yiro memintaku menyembunyikan masalah Leontin Giok. Itu masuk akal. Namun jika sekarang aku mengungkap kejadian perebutan Leontin Giok itu, belum tentu ada yang akan percaya. Harus mencari momen yang tepat. Melihat Bibi Jiang, foto yang selalu dia bawa. Ada apa denganmu? Kau sakit? Tidak, Zhang Yiro. Aku menganggapmu sebagai kakak. Tapi kau menganggap kebodoh. Ibu sudah pulang. Kenapa tidak memberitahuku?
Lindsay, perempuan licik, kau sengaja. Bibi Jong, aku benar-benar tak sengaja. Aku melihat dia hampir terjatuh. Aku berniat menolongnya. Aku tak menggenggamnya dengan benar. Akhirnya dia terjatuh. Lindsay, dasar wanita jahat. Hari ini harus ku beri kau pelajaran. Lindsay, akan kuhabisi kau. Hentikan. Jelas-jelas kulihat kau yang lebih dulu memulai. Zi bahkan tak membalas. Ke sini, madamu, kenapa matamu jadi seperti mata panda? Mata. Lindsay, kuharap kau Euro. MA. Harus bagaimana ini? Besok pesta ulang tahun. Aku pun sudah mengundang Lu Xiaofeng. Aku tak boleh membiarkan dia melihat dalam keadaan begini. Kakak. Aku sudah sangat lelah sepanjang perjalanan dinas ini. Kau sudah sebesar ini. Masalah Kesselbag ini harus belajar menanganinya sendiri. Yiro, tanggal 3 April. Pesta ulang tahunmu tinggal sebulan lagi. Sudahkah kamu menyiapkannya? Tanggal 3 April? Aku ingat Ibu Panti pernah mengatakan, waktu aku kecil, angka yang terpatri di Liontin Giok itu merupakan tanggal ulang tahunku. Tanggal 3 April, TAPI. Aku sangat ingat, ulang tahun kakak Yiro jatuh pada 4 Maret, dan foto itu juga. Semua ini amat kebetulan. Aku harus menyelidikinya. Perempuan licik ini semestinya tak akan menemukan apa-apa, bukan? Ya, tanggal 3 April. Pestanya diadakan di rumah saja. Nanti akan kupilihkan gaun yang indah untukmu. MA, aku telah menyiapkan segalanya. Untuk pesta ulang tahun kali, aku pun mengundang sang raja bisnis, Lu Xiaofeng. Jika kita berhasil mengundangnya, maka posisi keluarga Jiang di Jiangcheng takkan tergoyahkan. Euro, kau benar-benar buah hati mama. Kudengar ia tak pernah menghadiri pesta. Mungkin ia takkan datang. MA, dia pasti datang. Tuan Liu, tanggal 3 April adalah hari ulang tahun putri keluarga Jiang. Ini undangannya untuk Anda. Baik, akan kubantu menolaknya. Ulang tahun? Ulang tahun Zi juga jatuh pada 3 April. C'est car on quitta Bergi que Diamant que lui Argajang. Serahkan saja urusan ini padaku. Mana mungkin merepotkan Anda pergi sendiri. Belakangan ini aku perhatikan kau banyak bicara. CK, kau pasti ingin pergi menemui Nyonya. Wow. Perayaan ulang tahun ini benar-benar megah, walau bukan hari ulang tahunku. Namun coba bayangkan, menghabiskan semalam di tempat secantik ini. Anggap saja ini sebagai pengganti pesta ulang tahunku juga. Kau sudah dengar kabarnya. Lu Xiaofeng dari grup Lu akan hadir. Lu Xiaofeng, sang raja bisnis itu, aku pernah melihatnya secara langsung. Ia sungguh tampan. Namun katanya, dia hampir tak pernah muncul di pesta manapun. Kau belum tahu? Lu Xiaofeng dan Zhong Yiru sudah dijodohkan sejak mereka kecil. Ini pesta ulang tahun tunangannya sendiri. Tentu saja dia wajib datang. Untungnya, Lu Xiaofeng milikku. Hanyalah Lu Xiaofeng biasa. Bukan Lu Xiaofeng si raja bisnis itu. Kalau tidak, gadis sepertiku, mana mungkin cocok untuknya. Zhang Yiru ini, meski biasanya sikapnya kurang ramah, tetapi dari segi wajah, postur, dan aura, ia memang salah satu yang terbaik di Jiangcheng. Dia memang pantas bersanding dengan Lu Xiaofeng sang raja bisnis itu. Sudah lama ku dengar, Nona Jiang berkepribadian memesona. Setelah menyaksikannya langsung hari ini, memang luar biasa. Tapi kenapa dia memakai topeng hari ini? Lindsay, kalau bukan ulahmu kemarin, hingga mataku jadi bengkak. Aku takkan perlu memakai topeng hari dan tak perlu mendengar bisik-bisik orang seperti ini. Tunggu saja, hari ini aku takkan membiarkanmu lolos. Selamat datang di perayaan ulang tahun. Semoga kalian semua menikmati malam ini. Terima kasih atas kehadiran Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun putri saya, Yiro. Namun demikian, beberapa hari belakangan, Yiro mengalami alergi ringan di wajahnya. Harap dimaklumi jika ia mengenakan masker. Aku benar-benar iri pada Yiro. Begitu banyak orang merayakan hari lahirnya. Nyonya Jiang benar-benar beruntung, memiliki putri yang anggun dan santun. Benar-benar bikin iri. Sekarang, silakan menikmati malam yang mempesona ini. Andaikan Nyonya Jiang adalah ibu kandungku, perbedaan antara diriku dan Jiang Yiro begitu jauh. Nyonya Jiang pasti takkan meninggalkan putrinya yang jelita ini.
demi memilihku yang baitik buruk rupa. Siapa gadis ini? Tampak kampungan. Mana mungkin keluarga Jiang menggandeng orang yang tak paham etika macam itu? Jangan-jangan dia masuk secara diam-diam. Bagaimana bisa kalian berbicara begitu tentang seorang gadis? Meski dia terlihat norak, dia tetaplah tamu keluarga Jiang. Kita semua harus menjaga kesopanan. Nona Jiang memang ramah sekaligus jelita. Begituia melangkah keluar. Auranya sebagai wanita terpandang langsung memancar. Tak seperti sebagian orang. Jelas-jelas itik buruk rupa. Masih bermimpi menjadi angsa. Kak, anggap saja dia pengemis yang datang ke pesta ulang tahun hanya untuk mengemis. Jangan biarkan dia merusak mood kalian. Kamulah pengemisnya. Nona Jiang, dia berani menegarmu? Sudahlah, aku tak akan memperbesar masalah ini. Berniat pergi tak semudah itu. Tuan Liu, kita mesti menuju kediaman keluarga Jiang guna menghadiri perayaan ulang tahun Nona Jiang. Jika bukan lantaran Ji di kediaman keluarga Jiang. Dengan kedudukan Jiang Yiro, jati dirinya, pantaskah aku datang langsung? Omong-omong. Restoran untuk pesta ulang tahun yang kau siapkan, sudah beres? Restoran kelas dunia yang Anda sebutkan tadi, satu-satunya di negeri ini, sudah aku sewa. Tinggal menentai and menjemput Nyonya. Baik, mari berangkat. Aduh, dia terjatuh. jangan-jangan dia sengaja terjatuh demi mencuri perhatian. Sungguh memalukan. Sakit sekali. Kau mendorongku? Lindsay, matilah kau seperti ini. Dengan cara ini, status putri keluarga Jiang akan selamanya jadi milik. Apakah dia bakal tewas karena terjatuh? Kok panik banget? Apa hubungannya dengan kita? Kalau dia mati, dia jatuh sendiri. Salahkan dirinya sendiri saja. Ji. Perempuan kejam mana cari mati? Bukankah Nona Jiang memakai masker karena alergi? Kenapa terlihat seperti habis dipukul? Ini sungguh kocak. APA, aku bakal benar-benar mati. Ji. Ada apa denganmu, Zi? Dia sosok yang membuat seluruh klan di Jiangcheng gemetar. Namanya Lu Xiaofeng. Ampuni aku. Aku tiba terlambat, Zi. C'est Pertigna dit attaquant Terbanguin Lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Kalian semua, dengarkan aku. Hari ini, kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan memaksa kalian semua turut di kubu bersamanya. Zi, ada apa dengan Mengapa? Coba tanya putri baikmu itu. Jiang Yiru? Nani akan chorus kau. Ji, kau sudah sadar. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Zi, maafkan aku. Semua ini kesalahanku. Aku bersalah karena tak menjagamu dengan baik. Dengar baik-baik. Kalian semua, dia adalah penguasa Jiangcheng milik wanita milik Lu Xiaofeng. Bila ada yang mengusiknya lagi, akan kubuat hidup kalian semua lebih sengsara daripada mati. Penguasa Jiangcheng? Lu Xiaofeng. Ji. Dokte. Ini di sini. Likas. Dokte. Bagaimana keadaan istri saya? Bagaimana mungkin kau mengaku sebagai suami? Istrimu sedang mengandung. Kau masih membiarkannya terjatuh. Apa? Ji mengandung? Syukurlah kondisi ibu dan bayi tidak terlalu serius. Maksudmu, aku akan jadi ayah? Tenang. Ini di rumah sakit. Aku akan jadi ayah. Tuan Liu. Selamat untuk Anda. Tuan Liu, kali ini Rou nyaris melakukan kekeliruan besar. Namun tenang saja, aku tidak akan membiarkannya muncul lagi di sekitar Anda maupun Zhi. Izinkan saya. Demi menjaga hubungan baik antara kakek Anda dan ayahku, lepaskan dia kali ini. Aku akan menegurnya begitu tiba di rumah. Nyonya Zhang tak perlu merasa bersalah. Kali ini aku bisa melepaskan. Namun bila terulang lagi, aku tak akan peduli lagi pada hubungan kita di masa lalu. Jiang Yiru, jika bukan karena orang-orang di sana yang memberitahuku bahwa kamulah yang mendorong si, aku pasti takkan percaya hingga saat ini kau sanggup melakukan tindakan sekeji ini. Jangan datang lagi ke perusahaan lu. Aku sudah menolongmu untuk resign. Apa? Aku tak mau. Yiru, tahukah kamu? Kali ini kau sungguh-sungguh telah menyinggung batas kesabaran Lu Xiaofeng. Jika bukan karena aku yang memohon, dia takkan melepaskanmu begitu saja. Aku tak percaya Xiaofeng sama sekali tidak punya perasaan apapun pada. Pertimbangkan baik-baik dirimu sendiri.
Lindsay. Semua ini gara-gara kau, perempuan licik. Aku takkan memaafkan. Wajah ini betul-betul sempurna dari sudut manapun. Tak tahu sudah berapa gadis muda yang terpesona. Kalian semua dengarkan baik-baik, dia adalah penguasa Jiangcheng. Wanita milik Lu Xiaofeng. Bila dia diganggu lagi, aku akan membuat kalian semua merana seumur hidup. Penguasa Jiangcheng. Lu Xiaofeng. Jadi orang yang bertunangan dengan Jiang Yirou adalah Lu Xiaofeng yang ada di hadapanku ini. Jika Jiang Yirou menikah dengannya, itu memang selayaknya. Lagipula, Xiaofeng juga menyukai Jiang Yirou, bukan? Kalau tidak, dia yang tak pernah hadir di pesta, namun datang ke pesta ulang tahunnya. Namun jika kau mencintai Jiang Yirou, kenapa kau mesti mengusikku? Tahukah kau? Aku amat menyukai. Zi, kamu sudah terjaga. Kamu sedang menangis? Zi, kita akan punya bayi. Aku sedang mengandung. Ya. Aku akan menjadi seorang ayah. Kamu akan menjadi seorang ibu. Kalau begitu, ayah dari bayi sesungguhnya Lu Xiaofeng yang biasa. Atau Lu Xiaofeng sang taipan bisnis. Aku adalah Lu Xiaofeng, sang raja bisnis. Namun aku juga Lu Xiaofeng yang biasa. Keduanya sama saja. Andai kau Lu Xiaofeng sang raja bisnis, kau seharusnya menceraikanku, lalu menikahi Jiang Yirou. Aku tidak tertarik padanya. Mengapa aku harus menikahinya? Kau tidak menyukainya. Bila kau tidak menyukainya, kenapa kau menjadikannya sekretaris pribadi? Kalau kau memang tak menyukainya, mengapa kau menghadiri perayaan ulang tahunnya? Jika kau benar-benar tidak menyukainya. Tuan Liu, restorannya masih perlu dipesan. Pak Lu, restorannya tetap perlu reservasi. Baoz. Aku bilang kau ini memang selalu muncul tepat waktu. Tidak juga sih. Oh ya, Baoja. Barusan kau bilang soal reservasi tempat tadi itu apa? Tuan Lu mengatakan bahwa kemarin ulang tahunmu. Bagaimana kau tahu kalau kemarin itu ulang tahunku? Sayang cul. Kolu Pasiapak. Masih juga memanggilnya sayang. Ih. Hahaha. Ibuku menyuruhku pulang makan. Kalian teruskan saja. Jelan ini. Sejatinya buat ulang tahunmu sudah kusiapkan untukmu. Tapi sekarang, ulang tahunmu justru dirayakan di rumah sakit. Menyesal sudah menyiapkannya untukku. Bagaimana mungkin? Jelan ini. Memang dihususkan untukmu, dibuat secara khusus. Dibuat khusus? Apakah ini mahal sekali? Kau berani menyebut kata mahal di hadapan sang raja bisnis? Kamu ini benar-benar meragukan kapabilitas suamimu. Sang raja bisnis. Baiklah, kalau begitu, pengusaha Lu, nanti apapun yang ingin kau akan membelikannya untukku? Pastinya. Apa saja yang kau tinggal bilang. Tapi, panggil dulu aku, suamiku, supaya raja ini mendengarnya. Sayang, kelak, kau tidak boleh meniru ayahmu yang menjengkelkan ini. Ji, kembalilah tinggal di rumah. Sekarang kamu tengah mengandung. Aku cemas akan keselamatan. Ada hal yang perlu kutanyakan lagi kepada Bibi Jiang. Ma. Sudah larut malam begini. Ma, mau kemana? Jangan bilang Mama hendak bertemu wanita jahat itu. Tidak boleh. Zi, apa kamu sudah merasa lebih baik? Bibi Jiang. Foto putri Bibi saat masih kecil. Bolehkah aku melihatnya sekali lagi? Boleh. Foto ini selalu kusematkan. Foto? Kenapa aku tidak tahu? Ibuku selalu membawa fotoku saat kecil. Bagaimana kau bisa punya tanda ini? Aku telah memilikinya sejak masih kecil. Tak mungkin? Saat itu Paman Sang berkata bahwa tanda lahir pada anak-anak akan menghilang ketika mereka dewasa. Oh begitu. Ji adalah anak kandung Anda? Kelihatannya, mereka telah mengetahui bahwa aku bukan putri keluarga Jia. Kalau begitu, Lindsay, jangan salahkan aku bila bertindak kejam. Bibi Jiang. Apakah Anda masih ingat? Saat terakhir aku menanyakan liontin giok? Liontin giok tersebut ternyata dicuri oleh Yirou di panti asuhan ketika aku kecil. Aku tahu Anda pasti tidak percaya bila aku mengatakannya. Lagi pula, Anda kini memiliki putri yang begitu cantik. Sementara aku
Cuma seekor itik buruk rupa. Anda dan Euro, telemenjalan hubungan bertahan-tahan. Dan Anda takkan gampang melepasnya karena kemunculanku. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Aku cuma perlu waktu. Walau dia bukan darah dagingku. Akan tetapi, namun dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Aku bisa memahami. Berikan dia waktu. Dia akan memahami. Bilang saja, untuk apa kau mencariku? Kalau begitu, to the point saja. Aku butuh kau membantuku mencari beberapa guna menahan Lindsay. Apa keuntungannya bagiku? Jadi, kau akan menyerahkan Lu Xiaofeng padaku. Selama Lindsay tertahan, maka Lu Xiaofeng jadi milik. Itu ucapanmu namun, bagaimana kau memancing Lindsay? Kiliar, dia terlampau hebat. Kau bukan lawannya. Bukan urusanmu. Aku punya cara sendiri. Kau kira bisa bersama Lu Xiaofeng? Mimpi saja. Lu Xiaofeng hanya milikku. Putri keluarga Jiang hanyalah aku. Siapa kau? Kakak Iro, kenapa kau berpakaian begini? Xiaonan, kakakmu sedang sakit. Sekarang dia dirawat di rumah sakit lain. Dia memintaku menjemputmu untuk menjenguknya. Kakakku sakit? Serius? Paras karena itu ia menyuruhku menjemputmu. Kita harus lekas percepat sini. Ada yang janggal. Kakakku tidak sakit. Bahkan jika dia benar-benar sakit, ia tidak akan menyuruhmu memberitahuku. Katakan, apa sebenarnya maumu? Karena kau sudah tahu. Kau tak punya pilihan. Xiaofeng, Ada apa? aku sedang ingin makan bubur. Bisa tolong bawakan aku satu porsi? Ok. Xiaofeng, belakangan ini terlalu banyak terjadi hal. Aku benar-benar letih. Aku sungguh tak mau merepotkanmu lagi. Jangan salahkan aku bila tidak memberitahu. Ini. Dua bersaudara. Siapa yang menyuruh kalian menangkapku? Aduh, coba lihat, dua bersaudara ini. Tampaknya sangat hebat ya, betul kan? Aku cuma perempuan lemah. Mana mungkin sampai kalian berdua repot-repot datang menangkapku. Saudara, dia benar. Sudah kubilang, jangan ambil tugas ini. Lihat, perempuan ini bagaikan anak ayam. Masa kita berdua masih perlu kerjasama? Diam. Bukan begitu, saudara. Bagaimanapun juga aku, juga di lingkaran Jiangcheng, masuk 10 besar. Kalau tersebar, apa rekan-rekan tidak akan mengejakku? Diam. Kenapa bawel sekali? Kau hanya akan membuat kita tampak tidak profesional. T'as eu. Tidak? Tampaknya dalang di balik ini tahu aku kuat. Jadi dia menyuruh mereka menangkapku. Orang yang mempekerjakan kalian. Apakah Jiang Yiru? Hai Nona. Kau cerdas sekali. Aduh, sayang. Tebakanmu sia-sia. Kami cuma bekerja demi uang. Serangku, kau. Sebaiknya bekerja sama dengan kami. Simpan energimu untuk melawan lawanmu di luar sana. Bawel Sekaliko. Mazi Melongo. Boss. Jalan. Menunggu di gelandang polisi. Jalan. Xiaonan. Lumeyan et bas. Astaga. Bisa menendang bos rupanya. Padahal, di Jiangcheng ini, hanya segelintir orang yang mampu menendang bos. Menarik. Tapi permainannya cukup sampai di sini. Usai berhadapan dengan keduanya, keterampilan bertarung mereka jelas melampaui kebanyakan ahli. Walau aku tangguh, aku tetap bukan lawan untuk mereka berdua. Jangan cuma menatap. Hari ini kau takkan luput. Apa kau kira? Kita tengah merekam video pendek vertikal, lalu memberimu sejumlah properti. Kau kira kami bodoh? Ku beritahu kau, adikmu masih berada dalam genggaman kami. Lindsay, bukankah kau luar biasa? Bagaimana bisa kau ditangkap? Lu Yanen, mengapa justru kau? Aku tak ada urusan denganmu. Kenapa kau terus menyasarku? Lalu mengapa kau menahan adikku juga? Hahaha, tak ada masalah. Kau benar-benar keliru. Siapa yang menyuruhmu bersaing merebut pria yang sama denganku? Pria yang sama? Maksudmu Xiaofeng?
Diam, apa kau pantas menyebut nama Xiao Feng? Jangan sentuh adikku. Kuperingatkan, Xiao Feng takkan pernah menyukai orang sepertimu. Takkan menyukai. Sejak lama, aku sudah menaruh hati padanya. Pada waktu itu, kau bahkan tak tahu berada di mana. Demi bisa bertemu dengannya, aku berlatih bela diri keras-keras untuk menjuarai kejuaraan nasional. Namun aku tak pernah menduga, setelah bersusah payah berjumpa dengannya lagi. Yang kulihat, dia selalu memihakmu, ia bahkan tak menoleh padaku. Aku benar-benar tak paham. Mengapa aku kalah dari perempuan rendahan seperti aku tak terima. Cukup, Liu Yanan. Dalam urusan hari tak ada yang menang ataupun kalah. Semua ini karena kau terlalu terobsesi? Diam. Aku muak memandangi wajahmu. Apa hakmu menasihatiku? Liu Yanan, jika targetmu hanya aku, masalah apapun, hadapilah aku. Bebaskan Xiaonan. Bebaskan? Itu bukan keputusanku. Hahaha. Tidak baik. Ji berada dalam bahaya. Biarkan Xiaonan pergi. Kau kira itu mungkin? Lin Zi, hari ini, jangan bermimpi bisa pergi bersama adikmu. Zhang Yuro, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Sebab kau hanyalah boneka rendahan bagi yang sepenuhnya ku kendalikan. Suatu hari kau berhayal kabur dari genggamanku, merebut kehidupanku. Apa artinya? Baik Leontin Giok It, putri keluarga Jia, maupun Lu Xiaofeng, semuanya harus kukuat dan hanya boleh menjadi milikku. APA, bukankah setelah rencana berhasil, Lu Xiaofeng akan diserahkan padaku? Apa yang kalian kerjakan? Jangan lupakan, aku yang membayar kalian berdua. Maaf, Nona Liu. Nona Jiang memberi keuntungan. Yang lebih besar daripada dirimu. Kau pikir tanpa dua pecundang itu, aku tak mampu melawanmu? Jangan lupa, aku ini Liu Yanan, juara tinju nasional. Beraninya kau. Tersungkur semudah itu. Katanya juara tinju nasional, gampang ditaklukkan. Oh, hahaha. Tewas segampang itu, padahal seorang juara nasional bela diri, sungguh lemah. Hahaha. Sampai mana tak penting. Memangnya apa kalau kamu anak kandung? Toh tetap jatuh ke tangan. Lalu apa jika Lu Xiaofeng mencintaimu? Selama kau lenyap, bukankah dia bakal melupakanmu? Hahaha, maka matilah kau. Xiaonan. Xiaonan. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa, Xiaonan. Xiaonan, aku cuma punya kamu seorang. Kak, jangan menangis. Aku ingin satu kali lagi menyaksikan senyummu. Xiaonan. Jangan tidur, Xiaonan. Xiaonan, kamu akan baik-baik saja, Xiaonan. Astaga, sungguh hubungan kakak adik yang menyentuh hati. Aku nyaris terharu. Zhang Yuro, aku akan menghabisi kalian berdua kalau berani maju satu langkah saja. Aku tak sungkan untuk binasa bersama kalian. Bos, dua perempuan ini benar-benar gila. Lebih baik kita tinggalkan pekerjaan ini. Cepat cabut. Jelas-jelas mereka bertiga perempuan sinting. Calo kote Rubegini. Sama sekali tak profesional. Aku bakal mengantarmu menyerahkan diri. Bos, ketimbang memancing amarah wanita ini, aku mending menyerahkan diri. Ai Greco. Jangan gerak. Ji. Tenang. Jangan bertindak nekat. Tak sebanding. Xiaofeng. Xiaonan telah tiada. Jiang Yirou yang menghabisinya. Aku tahu. Tapi sekalipun kau menghabisinya, dia takkan bangkit lagi. Apako un jeun bua atikita. C'est Jacques Dilaircan. Tak memiliki ibu? Anak. Bua herai kira? Bua atikita. Ji. Anak? Kalian sudah punya anak?
Akulah putri tertua keluarga Jiang. Aku juga istri Lu Xiaofeng. Pebisnis sukses. Hahaha. Akulah. Putri keluarga Jiang, Lin Zi, diangkat sebagai direktur baru grup Jiang, serta menikah dengan raja bisnis Jiang Cheng, Lu Xiaofeng. Putri palsu Jiang Yirou divonis atas tuduhan pembunuhan berencana. Dijatuhi hukuman mati. Saillant cul. Ini buah segar untukmu hari ini. Ah, Bagaimana? Enak. lumayan saja. Aku hanya bergurau. Apapun yang kamu suapkan tetap terasa lezat. Serius. Apa yang membuatmu tertawa? Aku sedang menertawakanmu. Kamu mirip ikan mas. Ikan apa itu? Ikan mas? Ikan cupang. Ih, ikan mas. Ikan cupang. Ih, ikan. Sebenarnya ikan APA. Aku tak peduli itu ikan mas atau ikan cupang. Saat ini, aku cuma mau mencium istriku.